Halo adik-adik, gimana kabarnya? Baik? Nah, kalaupun mungkin di rumah ada adik-adik yang lagi sedih, ada yang lagi murung, mungkin ada yang lagi senang juga. Nah, kita mau bersama-sama satukan hati kita mau bersukacita, kita mau senang. Karena apa? Kita akan mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Makanya kita satukan hati kita lipat tangan, kita tunduk kepala, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami mau mendengar cerita tentang Tuhan Yesus. Tuhan yang boleh memberkati kami sehingga kami boleh mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus dengan baik. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih, siapa yang pernah pergi ke laut? Atau siapa yang pernah naik perahu? Nah, kalau kita naik perahu, kita pergi ke laut, kira-kira ombaknya besar nggak ya? Atau mungkin tenang-tenang aja? Nah, gimana adik-adik? Yang pernah ke laut, yang pernah naik perahu, atau mungkin pernah nonton di YouTube, naik perahu itu seperti apa, laut itu seperti apa, kadang ombaknya besar, kadang tenang-tenang saja. Nah, kalau kita ada di laut, kita naik perahu dan ombaknya besar, mungkin kita takut ya, serem banget. Nah, tapi kita bersyukur, kita punya Tuhan yang kuat, Tuhan yang menciptakan laut, Tuhan yang menciptakan gunung-gunung, Tuhan yang menciptakan semua yang ada di dunia ini, di bumi ini. Nah, adik-adik, pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya ada di pinggiran danau. Nama danaunya Danau Galilea. Pada saat itu Yesus sudah selesai mengajar orang banyak. Setelah mengajar, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Yuk, kita pulang yuk. Sudah saatnya untuk pulang." Nah, tapi adik-adik, untuk pulang, Tuhan Yesus dan murid-muridnya harus menyeberangi danau. Nah, setelah mereka ingin pulang, akhirnya Yesus dan murid-muridnya pergi mencari kapal. Dan setelah mendapatkan kapal, mereka akhirnya masuk ke kapal. Nah, murid-murid Yesus itu pandai untuk membawa kapal. Jadi mereka langsung masuk, mereka langsung persiapan, mereka membentangkan layar dan mereka pergi. Waktu dari dalam perjalanan, Yesus pergi ke belakang kapal, lalu Yesus tidur. Nah, murid-muridnya ngomong, jangan ganggu Yesus ya, Yesus mau tidur, biarkan Yesus tidur, pasti Yesus capek, biarkan Yesus istirahat. Hari mulai gelap. Waktu sudah gelap, matahari mulai terbenam, angin bertiupan. Kemudian adik-adik, angin yang pelan itu semakin kencang lagi. Nah, waktu angin semakin kencang, kemudian danau yang tadinya tenang-tenang saja menjadi danau yang penuh dengan badai. Saat badai datang, angin berhembus kencang, kapal terombang-ambing. Nah, adik-adik bisa bayangkan waktu kapalnya itu terombang-ambing, ombak menerjang kapalnya. Kapalnya mulai rusak, layarnya mulai robek karena angin yang kencang, dan semuanya panik. Nah, ombaknya sudah semakin tinggi, masuk ke dalam kapal. Waktu itu murid-murid semua panik sekali. Akhirnya mengambil ember, ambil air, buang, ambil air di dalam kapal, buang lagi, tapi air masuk dan semuanya takut. Yang tadinya bisa mendayung, sekarang nggak bisa mendayung lagi, dan mereka semua takut sekali. Adik-adik bisa bayangkan ya, seramnya, rasa takutnya murid-murid pada saat itu seperti apa. Serem banget saat semuanya panik. Nah, ada seorang murid yang berteriak, "Di mana ya Tuhan Yesus? Di mana ya Tuhan Yesus?"
Lalu seorang murid berkata, Tuhan Yesus ada di belakang lagi tidur. Nah adik-adik, waktu mereka panik, mereka lupa kalau mereka sedang bersama dengan Tuhan Yesus. Lalu seorang murid pergi ke belakang kapal dan bangunin Tuhan Yesus. Nah murid itu berkata, Guru, bangun. Apakah guru tidak peduli kalau kita tenggelam di kapal ini? Nah, waktu Tuhan Yesus bangun, Tuhan Yesus pergi ke depan kapal, mengangkat tangannya, lalu berkata kepada danau, diam dan tenanglah. Pada saat itu, danau yang tadinya ribut dengan angin kencang, danau yang penuh dengan ombak yang besar, menjadi danau yang tenang, menjadi danau yang indah, dan tidak ada rasa takut pada saat itu. Nah adik-adik, setelah danau tenang, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kenapa kalian takut? Apakah kalian tidak percaya? Nah adik-adik, selanjutnya murid-murid saling berpandangan. Mereka saling melihat satu sama lain. Lalu mereka berkata, iya ya, kenapa kita harus takut? Kan guru Tuhan Yesus ada dengan kita. Kita sudah melihat bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang yang sakit, dan mengajar dengan baik sekali. Kenapa ya kita harus takut? Kenapa ya kita lupa kalau ada Tuhan Yesus yang berkuasa atas cuaca sedang bersama dengan kita? Lalu mereka mulai menyesal, mereka merasa bersalah, kenapa mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus sekalipun pada saat itu ada badai yang besar. Lalu mereka heran dan bertanya-tanya, siapa ya Tuhan Yesus yang sebenarnya? Kenapa ya Tuhan Yesus bisa menenangkan badai di danau yang luar biasa tadi? Nah adik-adik, setelah danau itu menjadi tenang, yang tadinya mereka ketakutan, mereka bingung harus apa, sekarang mereka menjadi tenang. Karena apa? Karena mereka bersama Tuhan Yesus yang berkuasa atas segalanya. Nah adik-adik, kakak juga mau cerita nih. Jadi ada seorang anak bernama Ike sedang pergi ke suatu tempat bersama kakek dan neneknya. Nah waktu naik pesawat itu melewati awan yang besar banget. Jadi waktu di dalam awan itu pesawatnya goyang-goyang, penuh dengan rasa takut. Nah pada saat itu semua orang panik, semua orang takut. Gimana ya kalau pesawatnya jatuh ya? Gimana ya kalau nanti mesinnya nggak bisa jalan ya? Nah pada saat itu ketika semua orang ketakutan, Ike berdoa kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus yang menolong pesawat ini, Tuhan Yesus yang menolong pilot-pilot yang membawa pesawat. Nah pada saat itu Tuhan Yesus menolong pilot-pilot yang membawa pesawat, dan pesawat bisa melewati awan yang besar itu dan mendarat dengan selamat. Nah sama seperti Ike, adik-adik semuanya harus berdoa kepada Tuhan Yesus ketika adik-adik merasa takut. Mungkin takut ketika naik pesawat, berdoa dulu sebelum naik pesawat. Mungkin takut minggu depan ada ujian. Nah, berdoa kepada Tuhan Yesus, tolong di dalam kita sedang belajar, Tuhan Yesus yang tolong. Mungkin takut ketika mama papa pergi dari rumah, berdoa, Tuhan Yesus temani aku. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sayang pada Ike, sayang kepada adik-adik semua, dan sayang juga kepada kakak. Maka dari itu kita harus percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan yang akan selalu menemani kita semua. Nah adik-adik, sekarang kita akan baca
ayat hafalan kita untuk minggu ini. Ayat hafalannya dari Ibrani pasal 13 ayat 6. Kita buka Alkitab kita ya, dari Ibrani 13 ayat 6. Kita sama-sama baca yuk. Isinya apa? Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Nah, ayat ini kita hafal ya adik-adik. Supaya apa? Supaya ketika kita takut, waktu kita cemas, waktu kita ragu-ragu, kita boleh ingat kalau kita punya Tuhan yang adalah penolong kita. Sehingga kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, karena Tuhan beserta kita. Sama seperti Tuhan beserta dengan murid-muridnya, sama seperti Tuhan yang menolong Ike ketika naik pesawat, Tuhan juga akan menolong kita semua. Nah, mari kita satukan hati kita, lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah melindungi kami. Terima kasih Tuhan sudah menjadi penolong untuk kami semua. Pada saat ini Tuhan tolong lindungi kami, tolong lindungi kakak kami, adik kami, mama papa, kakek dan nenek kami, sehingga kami tetap aman, kami tetap tenang di dalam Tuhan. Pada saat ini Tuhan juga yang boleh sertai anak-anak Tuhan yang boleh mendengarkan cerita tentang Tuhan melalui YouTube ini. Tuhan berkati sekolah mereka, Tuhan berkati hari-hari mereka, agar mereka dapat menjadi anak-anak yang semakin mencintai, semakin sayang kepada Tuhan. Inilah doa kami semua, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu lagi ya adik-adik. Tuhan memberkati.